pengertian uang dan sistem pembayarannya secara fungsional dan turunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian uang, yaitu alat pembayaran saat ini, dan juga memiliki fungsi asli dan memiliki fungsi turunan, di mana fungsi uang mengacu pada tujuan awal diciptakannya uang, yaitu sebagai alat tukar dalam berbagai transaksi, sebagai pengganti sistem barter, dan sebagai alat komputasi pemersatu untuk menentukan nilai suatu barang dan jasa. Sebagai alat pembayaran, uang digunakan untuk membayar berbagai transaksi, semisalnya membayar pajak, serta membayar biaya-biaya lainnya. Yang kedua, sebagai alat pelunasan. Dan yang ketiga, akumulasi kekayaan, yaitu berarti uang dapat disimpan terlebih dahulu. Lalu yang keempat, merupakan sarana pembentukan modal dan juga perpindahan modal. Lalu yang terakhir ada merupakan ukuran derajat atau nilai suatu harga. Secara sederhana, pengembangan sistem pembayaran dapat disederhanakan menjadi 5 tahap, yaitu tahap pertama, pembayaran tunai dalam bentuk uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Tahap pembayaran kedua adalah cashless, menggunakan alat pembayaran kertas berupa cek, transfer bank, dan invoice debit atau kredit. Tahap ketiga adalah kartu e-money dan sistem pembayaran. Sumber dayanya adalah ATM, kartu bank atau kredit, dan kartu e-money. Selanjutnya, tahap keempat dari sistem pembayaran adalah digitalisasi perekonomian. Beralih ke pembayaran pada platform, pembayaran melalui sarana online, teks, dan seluler. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah sistem pembayaran mata uang virtual atau virtual money. Untuk materi selanjutnya yaitu memahami uang elektronik. Uang elektronik menurut definisi Bank Indonesia adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur, yakni diterbitkan atas dasar nilai yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Nilai uang ini disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Juga digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dan nilai uang elektronik ini dikelola oleh penerbit, bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Berdasarkan definisi uang elektronik, menurut Bank Indonesia, di atas terdapat 4 unsur utama. Berdasarkan definisi, yaitu yang pertama ada uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Yang keempat, kartu uang elektronik dipergunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang atau merchant yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dalam penyelenggaraan uang elektronik, terdapat sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi uang elektronik tersebut. Secara lebih rinci, para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari uang elektronik. Dua, ada prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit atau acquirer. Dalam transaksi uang elektronik ini, yang bekerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Yang ketiga ada penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Yang keempat ada acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang atau merchant yang dapat memproses uang tersebut yang diterbitkan oleh pihak lain. Yang kelima ada pedagang atau merchant, ini adalah penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan uang elektronik. Dan yang terakhir yaitu penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggaraan clearing. Uang elektronik memiliki sejumlah klasifikasi sehingga ragam jenis uang elektronik dapat dikenali berdasarkan sejumlah hal. Berdasarkan jenis pencatatan data identitas pemegang, pertama, jenis uang elektronik di mana data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit. Pada jenis pertama ini, nilai uang yang tersimpan di dalam
media chip atau server penerbit paling banyak, yaitu 5 juta. Fasilitas yang diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik berupa pengisian uang atau top up, pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, dan fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Berdasarkan basis teknologi yang digunakan untuk uang elektronik dapat dibagi ke dalam 2 klasifikasi lagi, yaitu pertama, uang elektronik atau e-money berbasis chip dengan karakteristik dan ciri-ciri di mana nilai uang disimpan di dalam media chip. Verifikasi transaksi lebih cepat karena bersifat offline, sangat cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal dengan nilai transaksi kecil, tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran jasa tol, pembelian tiket kereta api, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, uang elektronik berbasis server dengan karakteristik dan ciri-ciri di mana nilai uang disimpan di dalam server penerbit. Verifikasi transaksi lebih lambat karena harus online. Kepada penerbit kurang cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal, tetapi lebih cocok untuk mikro atau retail payment lainnya. Uang elektronik dalam perspektif ekonomi dan keuangan tentu memiliki kelebihan dan tentu memiliki sejumlah risiko. Manfaat penggunaan uang elektronik bagi masyarakat umum antara lain sebagai berikut. Mampu menyediakan kemudahan dan kecepatan dalam akses transaksi pembayaran. Yang kedua yaitu pemegang kartu uang elektronik juga umumnya akan terhindar dari memperoleh pengembangan dalam bentuk uang receh. Yang ketiga, mengurangi terjadinya antrian pembayaran. Yang keempat, setiap pembayaran menggunakan kartu uang elektronik akan tercatat secara digital dan akan ada struk yang bisa dijadikan sebagai bukti transaksi. Yang kelima, pemegang kartu uang elektronik akan dimudahkan dalam transaksi yang frekuensinya tinggi, tapi bernilai kecil, seperti transaksi pada pembayaran penggunaan jasa jalan tol, pembayaran retribusi parkir, pembayaran pada gerai makanan cepat saji, dan sejenisnya. Yang keenam, pemegang kartu uang elektronik akan dimudahkan untuk mengisi ulang. Dan yang terakhir, apabila dibandingkan menggunakan kartu debit atau kartu kredit, maka waktu transaksi yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi menggunakan kartu uang elektronik akan lebih singkat. Selain mengandung sejumlah manfaat bagi pemegang kartu uang elektronik, dalam transaksi yang dilakukan memang masih saja mengandung sejumlah risiko. Antara lain, terkadang ada suatu kondisi di mana pemegang kartu uang elektronik masih belum memahami cara kerja dari kartu uang elektronik. Yang kedua, resiko yang paling berat adalah resiko kehilangan atau tercecernya kartu uang elektronik. Dan yang ketiga, penggunaan kartu uang elektronik untuk kondisi geografis di Indonesia tertentu masih belum bisa dipergunakan secara merata. Dan yang keempat, ada pula kemungkinan kartu mengalami kerusakan yang menyebabkan kegagalan sistem pembaca kartu tersebut. Materi selanjutnya mengenai memahami uang digital. Mata uang digital berbasis cryptocurrency adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual melalui jaringan internet yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit. Mata uang digital memiliki nilai sehingga dapat digunakan dalam media bertransaksi dan memiliki nilai tukar meskipun berfluktuatif. Mata uang digital mengandung sejumlah kelebihan, antara lain mata uang virtual selain dapat dipergunakan untuk bertransaksi secara digital, mata uang digital tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh oleh kondisi politik di pemerintahan, mampu berperan sebagai nilai lindung dari inflasi, dan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk baru tabungan masyarakat tanpa melibatkan peran perbankan. Tentu saja, selain dipandang mengandung sejumlah kelebihan, penggunaan mata uang digital juga mengandung sejumlah kelemahan, yaitu antara lain tidak memiliki aset yang mendasari atau underlying aset. Mata uang digital ini tidak memiliki payung hukum untuk mengatur dan melindungi peredaran mata uang Bitcoin. Tidak ada satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap tindakan penyalahgunaan mata uang virtual seperti apabila terjadi pencurian, pencucian uang, penipuan, dan berbagai tindak pidana lainnya. Uang elektronik dalam perspektif Islam. Uang elektronik merupakan kelanjutan dari era perkembangan moneter yang sebelumnya membutuhkan uang fisik seperti uang komoditas, uang logam, uang kertas, dan kemudian dengan kemajuan teknologi, uang dapat disimpan dalam chip cryptocurrency.
Karena kedudukan dan fungsinya mirip dengan uang fisik, maka dari sudut pandang syariah, penggunaan cryptocurrency diperbolehkan atau halal. Selain itu, ada faktor lain yang menjelaskan mengapa mata uang elektronik halal, yaitu yang pertama ada permintaan manusia terhadap mata uang elektronik, yang kedua ada keseimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Penjelasan akad yang digunakan dalam akad hubungan antara penerbit dan pemegang suatu mata uang elektronik, yaitu yang pertama ada akad wadiah. Mata uang elektronik yang dititipkan oleh pemilik kepada penerbit bersifat titipan, di mana pemilik dapat mengambil atau menggunakan mata uang elektronik tersebut kapanpun diperlukan untuk transaksi elektronik. Mata uang elektronik tidak dapat dipinjamkan kepada penerbitnya, kecuali diberi izin oleh pemiliknya, sehingga jika pemiliknya memberikan izin, maka disebut dengan akad qard atau pinjaman. Yang kedua ada akad qard, uang elektronik yang dikirimkan oleh pemegang kartu kepada penerbit bersifat hutang yang sewaktu-waktu dapat ditanggung atau digunakan oleh pemegang kartu. Selanjutnya, menyangkut hubungan hukum antara penerbit dan penyelenggara uang elektronik, yaitu yang pertama ada persyaratan pokok, yang kedua ada penjual, yang ketiga ada penyelenggara santunan, yang keempat ada penyelenggara penyelesaian akhir pada akad ijarah, jualah, wakalah, bil ujrah. Selanjutnya materi mengenai mata uang digital dalam perspektif Islam, di mana mata uang digital alias mata uang virtual Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan penggunaannya dilarang di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terkait mata uang. Menurut Bank Indonesia, kepemilikan mata uang digital sangat beresiko dan spekulatif. Dalam perspektif ekonomi Islam, mata uang digital tidak memenuhi kriteria alat pembayaran yang sah karena beberapa alasan. Pertama, mata uang digital tidak didukung oleh aset tertentu karena hanya berdasarkan pada teknologi digital tertentu. Hal ini menyebabkan harga berfluktuasi secara tidak terkendali dan tidak jelas. Kedua, mata uang digital tidak mempunyai otoritas penerbit yang jelas sehingga tidak dapat diterima oleh semua kalangan, namun hanya golongan tertentu saja yang dapat menerimanya.